Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Zahwa Zahra dengan NIM 4182341. Puji dan syukur saya panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini yang berjudul Perkembangan Komunikasi Massa di Indonesia, di mana saya akan menjelaskan mengenai etika dalam penelitian sosiologi. Di samping memilih metode penelitian yang sesuai, kita pun harus mengikuti etika sosiologi yang berpusat pada asumsi ilmu pengetahuan dan moralitas. Ini dicetuskan oleh American Sociological Association pada 1997. Etika penelitian menuntut keterbukaan, kejujuran, dan kebenaran yang sudah pasti melarang pemalsuan hasil penelitian dan mengutuk plagiarisme, yaitu mencuri karya orang lain. Suatu panduan etika lain ialah subjek penelitian umumnya harus diberitahu bahwa mereka sedang diteliti dan tidak pernah boleh mengalami cedera karena penelitian. Para sosiologi menanggapi standar etika tersebut secara sungguh-sungguh untuk menggambarkan sejauh mana mereka bertindak untuk melindungi responden mereka. Berikut metode menurut beberapa sosiolog. Yang pertama, melindungi subjek. Menurut penelitian Brajuha Mario, Brajuha merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana di State University of New York di Stony Brook, sedang melakukan observasi partisipatif terhadap karyawan restoran. Ia kehilangan pekerjaannya sebagai seorang pelayan ketika restoran tempat bekerja terbakar dengan asal-usul yang mencurigakan, menurut keterangan polisi. Manakala para detektif mengetahui bahwa Brajuha telah membuat catatan lapangan, mereka ingin melihatnya karena telah berjanji bahwa informasi yang diperolehnya akan dirahasiakan. Akan tetapi Brajuha menolak. Brajuha telah menjadi terkenal dan oknum-oknum menyeramkan lainnya, mungkin mereka yang melakukan pembakaran, dan mereka mulai bertanya-tanya apa yang ada dalam catatan tersebut. Selama 2 tahun ini, Brajuha menolak menyerahkan catatannya, meskipun ia menjadi semakin cemas dan harus menghadapi beberapa sidang pengadilan. Namun, ketika 2 pria yang disidik karena diduga melakukan pembakaran meninggal dunia, berhenti pula lah ancaman terhadap Brajuha, istrinya, dan anak-anaknya. Yang kedua, mengetahui subjek. Menurut penelitian Hamyers, para sosiolog sepakat perihal perlindungan responden, dan mereka memuji cara profesional yang telah diperlihatkan Brajuha. Laud Hamyers berkuliah di Washington University, dan dia adalah seorang pendeta episkopal yang memutuskan untuk menjadi sosiolog. Dan untuk mengkaji doktornya, Hamyers pada tahun 1970, 1971, dan 1975 mengkaji mengenai interaksi sosial di tea rooms, dan ia melakukan studi observasi partisipatif dengan sering hadir di sekitar kamar kecil tersebut. Hamyers memutuskan bahwa ia ingin mengetahui lebih banyak mengenai kehidupan sehari-hari pria tersebut dengan menyamarkan dirinya dengan gaya rambut dan busana berlainan. Hamyers berkunjung ke rumah para pria tersebut, lalu ia mewawancarai para pria tersebut seakan-akan untuk keperluan studi medis. Ia menemukan bahwa mereka menjalani kehidupan yang konvensional. Menurut Von Hofmann, pada tahun 1970, studi ini memancing kontroversi baik di kalangan sosiolog ataupun non-sosiolog. Hamyers dikritik oleh banyak sosiolog, dan seorang kolumnis nasional bahkan menuliskan satu kutukan pedas terhadap para pengintai sosiologis. Apakah penelitian tersebut etis? Meskipun banyak sosiolog yang memilih Hamyers dan bukunya yang melaporkan penelitian tersebut memperoleh penghargaan yang sangat bergengsi, kritik memuncak. Mula-mulanya Hamyers secara gigih membela posisinya, namun 5 tahun kemudian, dalam edisi kedua bukunya pada tahun 1975, ia menyatakan bahwa ia seharusnya mengidentifikasikan dirinya sebagai peneliti. Yang ketiga, nilai dalam penelitian sosiologi. Max Weber telah mengangkat suatu isu yang di kalangan sosiolog tetap kontroversial. Ia menyatakan bahwa sosiologi harus bebas nilai atau value free.
Yang dimaksudnya yaitu bahwa nilai atau value sosiolog adalah kepercayaan pribadi mengenai apa yang baik atau apa yang berharga dalam kehidupan dan tidak boleh mempengaruhi penelitian. Objektivitas sebagai satu ideal bukanlah sesuatu yang diperdebatkan oleh sosiolog. Semua sosiolog sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melakukan distorsi data untuk mencocokkannya dengan ide atau nilai yang telah dianut sebelumnya. Untuk mengatasi distorsi yang dapat disebabkan nilai dan secara tidak disadari menjadi bagian penelitian kita, maka para sosiolog menekankan replikasi atau replication, pengulangan suatu studi oleh penelitian lain untuk membandingkan temuan. Kesimpulannya adalah bahwa perspektif sosiologis menyoroti bagaimana konteks sosial mempengaruhi kehidupan manusia dan fokus pada pengaruh kelompok, budaya, dan wilayah terhadap ide dan perilaku manusia. Sosiologi muncul sebagai disiplin ilmu pada pertengahan abad ke-19 di Eropa Barat sebagai tanggapan terhadap gejolak sosial yang muncul selama revolusi industri. Penelitian sosiologis melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan metodis, mulai dari pemilihan topik hingga berbagi hasil. Langkah-langkah tersebut didasari meliputi memilih topik, mendefinisikan masalah, meninjau literatur, merumuskan hipotesis dengan definisi operasional yang tepat, memilih metode penelitian yang sesuai, mengumpulkan data dengan validitas dan rehabilitas yang tinggi, menganalisis hasil, dan berbagi temuan dengan komunitas ilmiah. Pentingnya etika dalam penelitian sosiologis mencakup perlindungan subjek, kejujuran, dan kebenaran, serta meminimalkan bias nilai. Metode penelitian sosiologis juga melibatkan pemahaman etika dalam berbagai situasi, termasuk perlindungan subjek dan pemahaman nilai dalam penelitian. Oke, mungkin dari saya cukup sekian penjelasannya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.